Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu dalam kegiatan sharing session komunitas belajar SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Pada kesempatan kali ini, Bu Nanda dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengenalan pembatik 2023, kemudian memaksimalkan pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar, dan juga sharing tentang praktik baik penggunaan media interaktif. Untuk pertama yang akan menyampaikan materinya yaitu Bu Ananda Amalia terkait dengan media pembelajaran interaktif dan pengenalan terkait pembatik. Kepada Bu Ananda saya persilakan. Nanti Bapak Ibu kalau mau misalnya bertanya boleh bertanya. Saya serahkan ke Bu Ananda. Baik, terima kasih kepada Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini mendengarkan sharing session atau berbagi praktik baik. Sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya kami melaksanakan sharing session ini? Ini adalah salah satu tugas dari pembatik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pembatik? Baju batik saja saya tahu. Oke, karena masih banyak yang belum tahu, jadi saya akan memberikan sekilas apa sih sebenarnya pembatik itu. Apa yang dimaksud itu Bu? Pembelajaran berbasis TIK? Itu kan singkatan itu. Baik, di sini adalah pembatik atau kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK tahun 2023. Sebenarnya program pembatik ini sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Tahun ini dilaksanakan kembali. Hanya saja sekarang sudah masuk level 4, yaitu pada level kami ini berbagi praktik baik. Oke, pembatik atau pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi Kemendikbudristek. Jadi di sini perlu dipahami, pembatik ini bukan hanya untuk guru TIK, tapi semua guru-guru yang mempunyai inovasi dalam teknologi. Nih, latar belakang pembatik itu memerdekakan cara siswa dan guru dalam berpikir dan berkreasi. Dibutuhkannya kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga meningkatkan kompetensi TIK, menciptakan inovasi pembelajaran, membangun komunitas inspirator praktik baik, pemanfaatan PMM. Oke, ini ada tujuan pembatik yang seperti saya sebutkan tadi. Kita sudah memasuki tahun 2023. Nah, ini peserta pembatik dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2018 yang hanya 6.875. Ini maksudnya seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Meningkat 2019 itu 28.000, 2020 semakin meningkat, semakin tahun ke tahun itu semakin meningkat. Di sini tahun 2023 belum masuk, tapi melebihi dari target tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa harus ikut pembatik? Yang pertama, dengan mengikuti pembatik itu dapat meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Yang kedua, berkesempatan mendapatkan sertifikat skala nasional pada setiap level pelaksanaannya, dan berkesempatan mengikuti seleksi duta teknologi Kemendikbudristek. Nah, ini seperti saya bilang tadi, di sini kami sudah berada di level 4 atau level terakhir. Ini sebenarnya ada level
level 1 itu masuk level literasi. Jadi tugas-tugas di level 1 ini adalah membuat resume dari PMN. Setelah itu disaring masuk ke level 2, yaitu implementasi. Bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan inovasi TIK dalam pembelajaran. Jadi tugas di level 2 ini kemarin kami disuruh buat video singkat durasi 7 menit. Bagaimana guru menginovasi TIK dalam pembelajarannya. Masuk ke level 3 itu adalah kreasi TIK. Di sini disaring lagi. Bapak Ibu yang lolos level 2 masuk ke level 3 yaitu kreasi TIK. Kemarin itu disuruh membuat inovasi TIK dalam ada 4 macam, tapi tidak semuanya dibuat. Dipilih salah satunya, audio, video, MPI dan game. Nah, setelah di level 3 disaring menjadi 30 orang dari setiap provinsi. Jadi Bapak Ibu yang lolos di level 4 itu adalah 30 besar dari setiap provinsi, dan alhamdulillah saya dan Ibu Yunita termasuk dalam di level 4 ini. Jadi tugas kami sekarang adalah berbagi dan berkolaborasi. Ya, ini yang saya bilang tadi, dari mulai bulan Juli sampai di Oktober di level 4. Setelah ini nanti disaring lagi 30 peserta itu akan disaring menjadi 5 besar. Nanti yang akan dipilih menjadi duta teknologi untuk juara satunya. Ya, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, singkat saja. Kayak persyaratannya itu seperti berikut. Jadi semua guru bisa yang mempunyai akun belajar bisa. Kayak caranya mendaftar juga sangat mudah, bisa langsung diakses. Dan ini duta-duta teknologi dari tahun ke tahun. Mungkin salah satu yang kita kenal itu duta Pak Mastan, duta teknologi tahun 2018. Ya, ini nanti yang terpilih akan diberikan penghargaan. Ya, andalkan duta teknologi selanjutnya. Jadi doakan saja di antara saya atau Bu Yunita yang menjadi duta teknologi. Angin. Oke, mungkin dari saya itu saja. Singkat waktu, saya langsung saja ke materi berbagi praktik baik yang saya buat. Mohon maaf jika meminta waktu Bapak Ibu. Baik. Berbagi praktik baik pemanfaatan media interaktif, Google Form dan Quizzes dalam asesmen diagnostik. Di sini saya membuat inovasi pembelajaran menggunakan Google Form dan Quizzes dalam pembelajaran atau dalam asesmen diagnostik. Maksudnya itu seperti apa? Mungkin perkenalan dulu ya. Tapi semuanya sudah tahu kan? Belum. Skip aja. Statusnya. Oke, apa itu asesmen diagnostik? Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata asesmen diagnostik. Namanya saja diagnostik, berarti untuk mencari kondisi awal peserta didik, entah dari emosional, dari kognitifnya, atau dari sisi yang lainnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu siswa kita itu siapa, siswa kita keadaan emosionalnya itu seperti apa. Ya. Asesmen diagnostik, asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Di sini berdasarkan tujuannya ada 2, asesmen diagnostik non kognitif dan diagnosis kognitif. Oke, tujuan untuk asesmen non kognitif, diagnostik non kognitif. Ini sangat penting ya Bapak Ibu bagi guru sebelum memulai pembelajaran. Biasanya kita laksanakan itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, di awal pembelajaran. Tapi kalau sudah terlanjur, masih bisa. Yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, serta mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Karena
siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oke. Adapun asesmen diagnostik kognitif, karena berbicara kognitif berarti mendiagnosa kemampuan dasar peserta didik pada topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik dapat memuat satu atau lebih topik mata pelajaran. Ini bisa dilaksanakan di awal, di proses tengah-tengah, atau di akhir pembelajaran. Biasa kita kenal sebagai asesmen formatif dan summatif. Oke, di sini tujuannya kita melaksanakan berbagi praktik baik ini bukan tujuannya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi hanya berbagi pengalaman saja, di mana saya melakukan asesmen diagnostik itu menggunakan media interaktif ini, jadi tidak menggunakan kertas lagi. Karena kan sebelumnya kita pasti menggunakan kertas, anak-anak mengisi. Nah sekarang di sini saya mau berbagi, saya menggunakan media interaktif karena kita melihat kondisi siswa yang sekarang itu rata-rata mempunyai gadget. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan kebiasaan siswa itu untuk kita masuk pada pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan dua media ini. Yang pertama Google Form sebagai asesmen non kognitif, diagnosis non kognitif, dan kuisis sebagai asesmen diagnosis kognitifnya. Pasti ada tahapannya, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ayo kita praktek. Jadi semuanya pasti tidak asing lagi ya dengan Google Form. Jadi bisa langsung buka di Google, lalu pilih Google Form. Semuanya terhubung. Mau pakai Gmail akun belajar atau Gmail pribadi bisa. Ini langsung saja ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini pembelajaran saya, kegiatan saya. Tampilan yang di sebelah kiri itu adalah tampilan yang saya buat pada Google Form, dan tampilan di sebelah kanan itu adalah saat saya memberikan asesmen kepada peserta didik. Jadi siswa langsung membuat atau mengisi di HP-nya saja. Saya hanya memberikan link asesmennya. Nah, di asesmen diagnostik non kognitif pasti sudah tahu ya pertanyaannya. Kondisi rumahnya, mata pelajaran yang disukainya, kendalanya, siswa lebih senang atau lebih masuk itu menggunakan media seperti apa, apakah visual, audio, atau praktek. Semuanya kita tanya biar kita tahu kondisi siswa. Setelah kita dapat hasilnya, ya saya lihat saja. Setelah kita dapat, nah seperti ini contoh hasilnya. Kalau Google Form itu langsung, jadi kita tidak perlu mengolah, langsung terolah sendiri. Kita bisa tahu, oh ternyata siswa ini kesulitan belajar di rumahnya seperti ini, kondisi keluarganya seperti ini. Ini sifatnya pribadi, tidak kita share ke teman-teman yang lain. Jika bagaimana perasaan saat belajar di sekolah, saat di rumah, apa kendalanya, semuanya langsung tercover, langsung ada, dan kita bisa lihat berapa responden yang telah mengisi. Di sini 24, berarti saya kemarin memberikannya di kelas 12, berarti masih ada 4 siswa lagi yang belum mengisi. Oke, kita lanjut ke diagnostik kognitif. Berarti ini ke mata pelajarannya masing-masing. Saya menggunakan kuisis karena kuisis tampilannya menarik seperti game. Semuanya sudah tidak asing lagi. Ini saya kasih contoh. Ada 3 tampilan seperti game. Jadi siswa itu mengerjakan soal tidak boring, seperti bermain game langsung. Oke. Dan di kuisis juga ada menu bantuan. Jadi kalau mereka seperti bermain game, boosternya bisa mengulang. Ya, dari sini kita bisa langsung tahu. Nah, ini seperti contohnya. Jadi saya langsung tahu, oh ternyata si A dia belum paham di soal seperti ini, si B belum paham di soal seperti ini, si C di sini. Nah, yang hijau itu jawaban benar, yang merah itu jawaban salah. Kita juga bisa tahu
tingkat kesulitan setiap soal yang kita berikan. Kalau terlalu banyak merah berarti dianggap itu soal yang sulit. Oke, mungkin di kegiatan kita ini ada beberapa media yang sudah kita gunakan. Yang pertama tadi adalah Google Form, Quizizz, Kahoot, dan TMM. Jadi harapannya semoga Bapak Ibu serta kita semua dapat melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran agar pembelajaran yang kita lakukan lebih bermakna dan tepat sasaran kepada peserta didik kita. Baik, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita membuka sesi pertanyaan. Namun jika tidak ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti di luar kegiatan ini bisa kita laksanakan lagi atau kita lakukan lagi tanya jawab yang lebih mendalam. Apakah ada Bapak Ibu? Saya. Oke, silakan Pak Sultan. Tanyanya bisa sambungannya kalau Oke, simpel saja sebenarnya pertanyaan. Saya minta pertanyaan juga pendapat Pak. Ini sebelum kurikulum Merdeka itu kan ada 13. Nah, dari Kementerian Pendidikan pun itu menyampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu kan diluncurkan itu belum sesuai SDM lah ceritanya. Nah, kalau pendapat Ibu Yunita sendiri bagaimana di dalam mengaplikasikan atau implementasi terkait kurikulum Merdeka ini? Karena tadi kata-kata awal kita sama-sama belajar, kan begitu, sama-sama belajar. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? cara saya benar-benar dari ekonomi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sultan. Sebelumnya, bagaimana cara saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran? Saya cerita dulu ya. Saya itu masuk SIPA 2022. Jadi waktu kurikulum 13 itu saya belum terlalu menerapkannya dalam kegiatan di kelas. Nah, saya masih itu langsung menerapkan kurikulum Merdeka. Bagaimana cara saya menerapkannya? Pertama, tentunya saya mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemerintah itu seperti apa, seperti suruh membuat pembelajaran. Oke, saya ikuti. Kemudian lebih menggunakan teknologi dalam pembelajarannya itu sendiri. Nah, seperti sekarang ini di kelas saya mengimplementasikan pembelajaran agar lebih menyenangkan, karena pembelajaran project itu kan jamnya sangat panjang. Kalau kita hanya mengasih materi terus tanpa ada diselingi game atau penggunaan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi, itu akan sangat jenuh dan membosankan. Kemudian bagaimana lagi saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu? Saya terdekat sudah menyesuaikan kebutuhan peserta didik, saya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu saya sharing ke teman-teman, saya berbagi praktik baik yang sudah berhasil saya terapkan di kelas itu sendiri dengan pemanfaatan PRN itu. Itu dari segi positifnya. Kalau dari segi negatif, Bapak Ibu bisa menetralkan pembelajaran ini dengan kegiatan anak apa? Menerapkan dalam artinya Artinya ini bisa menetralkan anak-anak semua itu bisa membuka website atau pembelajaran yang ya, pasti ada kendalanya. Seperti itu tidak punya kuota, jaringan melek. Siswa yang tidak punya kuota saya terima. Terus yang alasannya HP saya rusak, saya kasih dia laptop atau saya suruh pakai komputer yang di bawah. Kebetulan kelasnya di bawah. Jadi nggak ada alasan buat mereka untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau masalah gangguan jaringan itu kan sudah di luar kendali kita. Jadi semaksimal mungkin kalau misalnya jaringannya bagus, nah kita menggunakan yang berkaitan sama dengan jaringan. Kalau misalnya jaringan nggak bagus atau nggak ada jaringan, nah kita mencari alternatif lain yang tidak berkaitan dengan jaringan. itu maksudnya itu secara mungkin pribadi dalam pembelajaran itu kan. Kalau untuk secara umumnya kira-kira seperti yang saya contoh pembelajaran itu mungkin itu bisa tangani dulu untuk pembukaan situs yang begitu. Tapi kalau misalnya itu bisa netralkan kan, maksud saya itu di dalam pembelajaran itu
murid yang menggunakan teknologi tadi itu membuka sesuatu yang positif gitu. Karena bisa jadi nih, murid itu akan berkata, ngapain kita mau dengar dulu, sedangkan apa yang disampaikan juga ada di Google, dan mereka memerintahkan kita untuk buka di Google. Gimana itu? Oke. Jadi di sini saya tekankan media pembelajaran yang saya gunakan untuk menggunakan teknologi itu bukan berarti siswa kayak lihat semua di YouTube atau bagaimana semua di YouTube tidak gitu. Jadi penggunaan media ini hanya untuk beberapa konten atau beberapa materi atau digunakan sebagai ekspresi. Selebihnya itu siswa nggak pakai HP, jadi langsung praktek mendengarkan penjelasan dari kita. Jadi guru sendiri pun harus mengontrol yang dibuka siswa itu apa sih. Nah, kalau memang sudah tidak diperlukan, tidak HP-nya disimpan, fokus pada kegiatan praktis seperti itu. Dan ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin tambahan dari saya Pak Sultannya. Di sini yang namanya kurikulum merdeka tidak bisa diartikan sebagai ternyata gurunya harus melek teknologi. Bagaimana guru-guru yang lama, bagaimana guru-guru yang tidak paham teknologi. Nah, teknologi di sini maksudnya bukan hanya sebatas teknologi yang sekarang yang bisa kita lihat, tapi bagaimana gurunya dapat berinovasi dalam pembelajaran di kelasnya. Kita ambil contoh saja di pedalaman Papua, kan tidak ada jaringan, tidak ada komputer, tidak ada apa yang saat ini kita nikmati. Nah, itu ditekankan di kurikulum merdeka bagaimana gurunya itu bisa menghidupkan kelasnya. Misal contohnya pembelajaran IPA, benda-benda cair, benda-benda padat. Itu kan kalau kita di sini kan gampang ya, kita bisa kasih tayangan slide. Nah, kalau di sana tidak harus pakai teknologi, bisa melihat di alam sekitar, bisa membawa benda-benda padat atau mempraktekkan secara langsung. Itu adalah inovasi dari gurunya. Jadi ditekankan lagi, kemarin kami dapat pelatihan, teknologi itu bukan ini ya, tapi bagaimana inovasi gurunya menghidupkan pembelajaran yang lebih bermakna. Mungkin kalau kita lihat sekilas kurikulum merdeka itu ribet ya. Kenapa ribet? Karena kita baru merasakannya. Tapi lama-lamaan kalau kita mulai membuat, kita melihat dari berbagai sumber, ternyata seperti ini, pasti kita nanti dapat ternyata lebih ringkas dari RPP atau lebih ringkas dari K13 karena di gurunya diberikan kebebasan. Yang namanya kita mau pakai media apa, mau pakai praktek, mau pakai audio, mau pakai visual, itu gurunya sendiri yang menekankan. Dan saya tekankan lagi, medianya di sini yang tadi Pak Sultan bilang, bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak buka yang sembarangan. Nah, medianya di sini sebagai perantara. Medianya pembelajaran bahan ajar tetap dari gurunya. Media itu sebagai perantara, bisa untuk bermain game, untuk menampilkan. Nah, bahan ajarnya tetap dari gurunya. Jadi nanti gurunya tetap memiliki kontrol untuk melihat siswanya buka apa. Jadi seperti kata Bu Yunita, kalau sudah tidak diperlukan silakan disimpan, fokus lagi ke pembelajaran gurunya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan Ibu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tantangan dalam mensosialisasikan kurikulum merdeka, di mana setiap masih ada beberapa tantangan, ya kan? Terutama dari kesiapan SDM, terus kesiapan komunikasi. Kalau guru merdeka kan itu semua guru harus ada teman mitra untuk menambah pengetahuan, ya kan? Ada lagi guru harus aktif kreatif, itu termasuk di guru merdeka, ya kan? Apakah itu tidak menjadi suatu tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu Surya. Mungkin langsung saya berikan ke Ibu kalau saya ya. Berbicara mengenai
setiap kurikulum pasti ada positif, ada negatifnya. Mungkin yang sekarang kita rasakan ke kurikulum Merdeka ternyata banyak sekali embel-embelnya, banyak sekali kata-kata barunya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi saya katakan karena kita baru merasakannya. Kenapa kita merasakan K13 itu lebih mudah? Karena kita sudah biasa, sudah ada contohnya dari misalnya kita cari di Google ada contohnya. Nah, berbicara mengenai tantangan, kalau mungkin ibu sendiri merasakan ya tantangannya, salah satunya gurunya harus kreatif, harus inovatif. Kalau sebenarnya dikatakan tantangan bukan juga, karena itu memang keharusan Bapak Ibu guru berkreatif dan berinovasi, karena kita tidak mau kan ketinggalan, karena perkembangan zaman ini sudah di 4.0, industri malah mau jadi 5.0. Kalau kita tidak berkreasi, tidak berinovasi, nanti ditakutkan kita akan kalah oleh murid kita sendiri, karena murid kita sendiri pasti lebih menguasai yang namanya gadget, internet. Jadi tantangannya yang memang guru harus belajar dan harus berinovasi dalam pembelajaran. Nah, tantangannya juga kita kan diberikan waktu 2 tahun ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 untuk pengenalan kurikulum Merdeka sebelum nanti tahun 2024 itu disahkan menjadi kurikulum satu-satunya. Karena sekarang kan kita masih K13, darurat, dan kurikulum Merdeka. Tapi karena kita SMKPK mau tidak mau kita harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ya tantangannya ya memang harus belajar, harus meluangkan waktu lagi membaca referensi literatur, dan harus salah satu menjawab tantangannya itu ada PNM, bisa melihat bukti karya orang lain atau perangkat ajar orang lain bisa kita lihat dan bisa kita contoh. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Kalau menurut saya ya, tantangannya itu selain ada di diri sendiri, yaitu tantangan dalam mengajak orang lain. Dan misalnya di diri sendiri aja, pemerintah sudah membantu dengan menyediakan platform Merdeka Belajar. Tapi sampai saat ini pun saya sendiri merasakan bahwa saya kurang maksimal dalam penggunaan PMM itu sendiri. Padahal PMM itu sangat membantu kita dalam mengenali apa sih kurikulum Merdeka. Itu tantangan pertama. Kemudian tantangan kedua yaitu pasti tantangan dalam mengajak sesama. Seperti ayo kita sama-sama berbagi dan berkolaborasi. Itu kan masih ada beberapa guru atau beberapa orang yang rasanya males, ini apa sih belajar lagi, orang sudah tua, nanti pasti kurikulumnya ganti lagi, belum berapa tahun nanti ganti lagi. Nah, sebenarnya kita tuh harus terbuka terhadap perubahan-perubahan itu sendiri supaya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka itu bisa, maksudnya bisa kita ikuti seperti itu. Oke, bagaimana itu sebenarnya? Mungkin diskusi lebih jauh. Silakan kalau ada tambahan. Pertama sebelumnya terima kasih ya Bu Nita dan Bu Ananda atas jawabannya, saya cukup keras. Yang saya mau tanyakan juga ini untuk contohnya seperti SMK Tridaya, mungkin mereka PN kan sudah tahu kan, tapi di daerah mereka kan belum ada jaringan. Itu gimana jaringan internetnya? Kalau itu PMN itu agar mereka tahu PMN gitu ya. Agar mereka tahu PMM itu, agar mereka tahu kurikulum Merdeka, bagaimana
22 yaitu narasumber berbagi praktik baru untuk diseleksi. Orang yang guru-guru yang memang cocok dijadikan narasumber itu otomatis namanya akan kalau kita cari ada di PMM. Jadi seluruh Indonesia bisa mengundang dia dengan catatan si orang yang mengundang itu bisa melihat oh di karyanya dia udah segini loh, modul ajar yang dia buat ini praktik baiknya udah sekian banyak seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau suatu sekolah itu kalau mau tahu tentang kurikulum merdeka dia bisa mengadakan IHT sendiri di sekolahnya ataupun bisa mengikuti IHT di sekolah lain. Bisa juga mereka dari sekolah menyurati misalnya karena kita SNKPK sekolah pembebasan mereka menyurati ke sekolah kita bisa nggak mengisi IHT tentang kurikulum merdeka seperti itu. Baik, tambahan lagi. Mungkin kalau kendala di sekolah-sekolah yang tidak ada jaringan seperti SMK Tridaya mungkin jangkauan materi atau informasinya lebih sedikit daripada kita. Nah, dari kurikulum merdeka pasti kementerian itu memikirkan solusi jika bagaimana sekolah-sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet. Maka dari itu kementerian itu banyak memberikan kegiatan-kegiatan seperti salah satunya ini pembatik. Nah, dari pembatik ini bukan hanya skala dari Kalimantan Utara saja, seluruh 38 provinsi di Indonesia. Nah, termasuk di Papua, di pedalaman. Dari situ nanti akan dibentuk duta-duta atau sahabat teknologi. Nah, salah satu tujuan dari sahabat teknologi itu dialah nanti yang memberikan pemahaman mengenai implementasi kurikulum merdeka. Karena mereka nanti memberikannya bukan hanya di lewat Zoom, lewat Jimmy, tapi nanti mereka akan ke sekolah-sekolah, akan berbagi praktik baik seperti kami. Karena kami di sini kan berbagi praktik baik ke sekolah sendiri. Kalau di tempat lain ada yang ke SD, walaupun dia guru SMK, dia akan berbagi praktik baik ke SD, ke PAUD, ke SMP, ke SMA dan SMK yang berada di wilayah dekat sekolahnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet pasti sudah ada solusi yang diberikan oleh kementerian. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya agak tertarik sedikit dari dua materi ini. Begini Bu Nanda, tadi saya hanya minta pendapatnya tadi karena mengenai PMM tadi itu ada Bu Nanda menurut satu bahwa tidak semuanya PMM itu bisa diartikan bahwa dia harus berkenaan dengan media sosial. Bisa tapi begini Bu Nanda, mengetahui PMM ini kurikulum merdeka ini semua itu orang di kepala orang itu ya anak baik-baik siswa didik kita itu mereka berpikirnya HP ya komputer ya dengan semacam tadi ya kita nggak mungkin pasukan misalnya contoh mengibaratkan semua itu media itu semuanya di situ pasukan FM tapi tadi ada pendapat bahwa kita bisa menggunakan benda padat atau mungkin sebagai contoh mungkin dari sisi alam itu pendapat dari kurikulum kita 13 juga inovasi tentang apa namanya termasuk metode pembelajaran itu juga sudah termasuk cuma kalau untuk kurikulum merdeka ini untuk meyakinkan karena begini kurikulum merdeka ini kita sepakat bahwa peluncuran tentang kurikulum merdeka ini Kementerian Pendidikan pun mengakui bahwa ini belum efektif. Karena kenapa? Tidak semua daripada sekolah-sekolah ini adakan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Bahkan sampai sekarang masih ada yang menggunakan K13. Nah ini mohon maaf ini kalau seandainya ibu bapak ini ibu-ibu yang menyampaikan ini guru-guru yang menyampaikan tentang kurikulum merdeka itu implementasinya itu seperti apa, terus pengaplikasiannya seperti apa, maksud saya itu apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya cara memahaminya lebih dalam lagi atau mungkin pendapat sendiri karena saya agak ragu kalau saya ini bukan keraguan kemampuan tapi jangan sampai kita mengimplementasikan di kurikulum merdeka sebenarnya lain daripada definisinya tadi atau lain daripada implementasi tadi dari Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahan dari Pak Sultan. Baik, di sini saya luruskan lagi, ya. Mungkin sekarang
yang ada di benak Bapak Ibu mendengar kurikulum merdeka berarti harus teknologi canggih, harus anak-anak harus menguasai ini. Saya luruskan aja ya. Yang namanya kurikulum merdeka itu diberikan kebebasan Bapak Ibu gurunya dalam berinovasi di pembelajaran. Nah, inovasinya itu tidak harus teknologi yang canggih. Nah, mungkin Pak Sultan bisa lihat di PNM, silakan buka di video inspirasi ya, video inspirasi. Di situ banyak Bapak Ibu berbagi atau sharing praktik baik mengenai pembelajarannya di sekolah ya. Pasti Bapak Pak Sultan temui salah satu video atau banyak dari video itu videonya bukan hanya berbicara teknologi, bagaimana dia mengajarkan pelajaran di sekolah, misal di ruang kelas menggunakan alam yang saya bilang ya. Jadi saya tekankan lagi, teknologi bukan teknologinya seperti yang canggih, karena kalau kita menuruti seperti itu tidak bisa, tidak efektif, karena banyak sekolah yang tidak terjangkau internet ya. Jadi kurikulum merdeka saya tekankan lagi, ini bukan pendapat saya, tapi karena kemarin sudah kami diberikan materi. Ini saya tekankan lagi, kurikulum merdeka bukan berbicara teknologi yang wow, yang super canggih, tapi bagaimana Bapak Ibu guru dapat berinovasi ya dalam pembelajarannya dan bisa membagikan ke Bapak Ibu guru yang lain ya. Jadi bisa diambil maksudnya inovasi pembelajaran yang dari dulu K13 atau KTSP lebih lama Bapak Ibu gurunya lebih banyak berceramah di depan, tapi di kurikulum merdeka bagaimana Bapak Ibu, kan kita berpusatnya ke siswa ya, jadi bagaimana pembelajaran kita itu kita bisa berikan lebih bermakna ke siswa ya, tidak harus pakai teknologi. Nah, satu saya kasih contoh kemarin saat kami dapat pelatihan ada diberikan 3 kasus. Kasus pertama, ibu ini sebut saja ini namanya saya lupa. Ibu di pedalaman yang tidak terjangkau internet, ya. Dia memberikan itu pelajaran IPAS. Dia memberikan pembelajaran ke siswanya, kan tidak ada internet. Jadi dia berinovasi, mengajak siswanya keluar, memberikan contoh-contoh yang ada di alam. Nah, setelah itu disimpulkan bersama-sama, oh ternyata sifat benda padat ini seperti ini loh, cair ini loh, udara ini loh. Nah, kasus yang kedua, dia ini ada di Jakarta dengan teknologi yang super wow. Nah, dia memberikan materi benda padat itu menggunakan PPT. Anak-anak benda cair itu seperti ini, benda padat itu seperti ini, benda gas itu seperti ini. Ya, kasus ketiga ini dia ada seperti kita, ada teknologi, ada jaringan, tapi bedanya dia memberikan materi ke siswanya itu dia memberikan siswa silakan cari apa itu benda padat, nanti dibuatkan video, nanti dicontohkan, jadi bentuknya vlog. Nah, dari kasus ke-1, ke-2, ke-3, menurut Bapak Ibu yang mana yang mencerminkan guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan sudah gurunya sudah berinovasi? Dari kasus 1, 2, 3. Sudah. Oke, semuanya. Jawabannya adalah guru ke-1 dan guru ke-3. Ya, kenapa? Karena dia ada inovasinya. Kalau yang kasus kedua, dia sudah diberikan kenyamanan, tapi dia hanya benda cair ini, anak-anak hanya menonton, tidak ada bertindak, tidak ada merasakan terjun langsung. Jadi bedanya ya, walaupun kita diberikan fasilitas yang lengkap, tapi bagaimana inovasi gurunya? Kalau hanya seperti K13, sharing atau berbagi praktik baik dari saya cukup sampai di sini. Harapan saya semoga Bapak Ibu mempunyai inovasi-inovasi pembelajaran lain yang tujuannya itu memudahkan dan memberikan inovasi baru dalam pembelajaran, sehingga nanti jika ada waktu kita saling berbagi dan saling berdiskusi. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Yunita.